Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Senin dan sekarang waktunya buat gue ngomongin FPL. Let's go. Oke, hari Senin kali ini yang dimana nggak seperti biasanya, karena seperti biasa gue tuh hari Kamis sebenarnya jadwalnya. Cuma memang karena di beberapa game week terakhir ini jadwalnya tuh agak padat. Bahkan bisa gue bilang ini mirip sama Boxing Day ya. Jadi Boxing Day cuman di setiap bulan, karena memang jadwalnya yang rapat dikarenakan memang banyak postpone dan banyak penundaan akibat situasi corona ini ya. Jadi benar-benar ini game week yang padat dan tentunya membuat game week ini semakin seru gitu. Dan tentu aja kemarin ini mana tentunya teman-teman udah merasakan juga ya bahwa Pep Roulette kembali datang. Dan tentunya ini membuat banyak pemain gak bisa dimainin karena memang Pep rotasi gila-gilaan. Yang bahkan gue sendiri pun 3 pemain City gue semuanya gak main. Sterling, Stones, dan Cancelo gak main. Cuman masih untungnya terbantu oleh bench gue yang hasil dari wildcard di game week ke-18 kemarin. Yang gue full bench gue aktifin, dimana ada Holding, Koval, dan Soucek, yang dimana untungnya bisa membackup lah lumayan lah, dimana si Holding seingat gue dapat 8 poin. Dan juga ada banyak pemain lagi yang nanti bisa gue sebutin di tim review tentunya, yang dimana kali ini gue seperti biasa akan membawakan tim review, tim selection, dan captain picks untuk di game week ke-22 besok. Dan jadi langsung aja seperti biasa kita nyalain tim review dulu. Kita nyalain screen recordernya dulu. Let's go. Yang dimana kemarin seinget gue mendapatkan poin kurang lebih 61 poin ya. Dengan ya benar 61 poin total poin yang gue dapat kemarin. Dengan rata-ratanya untuk overall average-nya ada di angka 48, yang mana jauh di atas ya, alhamdulillah ya. Dan untuk average untuk 10.000 besarnya ada di angka 60 ya, 60 di minus 2 jadi 58 kemarin gue lihat di livefpl.net. Dan tentunya masih di atas rata-rata. Dan semoga aja, gue belum lihat nih apakah liga-liga yang gue ikutin panah hijau atau panah merah. Kita scroll bareng-bareng ya, yang dimana kita lihat ya alhamdulillah merah. Oh, ada 2 liga yang turun, mantap. Yang dimana Go FC dulu seperti biasa kita klik ya. Pemuncak klasmen masih Delevaux ya, masih memuncaki daftar klasmen ya, dengan total raihan poin 1407, masih nggak tergoyahkan. Dan yang kedua bukan Vincent Yong, kali ini yang kedua adalah ada Wakanda United dengan total raihan 90 poin, dengan total poinnya dia di 1384. Wah, cukup menarik nih di papan atas. Cuman emang di peringkat 1 ini cukup jauh ya, 1407 ke 1384. Jadi Delevaux, Deo Muhammad memimpin jauh di atas. Dan selanjutnya langsung aja kita lihat untuk overall poin gue ada di angka 1191. Mantap. Dengan overall ranknya di angka 961.000. Jadi artinya naik ya, kemarin terakhir di 1.050.000-an. Sekarang gue kembali masuk ke 6 digit setelah 7 digit kemarin di 4 game week, berhasil naik ke 6 digit. Mantap. Dengan tim value 99,5, karena tadi tuh gue baru transfer juga ya di tim seleksi. Nanti akan gue jelasin lagi gue akan transfer siapa. Dan selanjutnya langsung aja kita lihat tim review tipis-tipis di poin yang gue raih di game week ke-21 kemarin ya, yang dimana alhamdulillahnya tren positif kembali datang ya untuk tim gue kali ini ya. Setelah 4 game week, setelah double game week, gue mendapatkan poin penuh alhamdulillahnya. Artinya wildcard yang gue lakukan cukup berhasil. Dan juga untuk transfer gue kemarin, yang dimana gue mengganti Rashford dengan Maddison juga cukup berhasil, karena Maddison mendapatkan 5 poin dari hasil 1 asisnya terhadap golnya Barnes ke gawang Leeds United, yang sebenarnya cukup disayangkan si Leicester City ini mengalami kekalahan terhadap Leeds. Dimana Leeds ini kemarin gue tonton cukup sporadis ya untuk serangannya ya, dimana serangan baliknya cukup mantap dan benar-benar full attack banget. Dan tentu aja bisa dilihat dari hasil golnya yang 3 gol ke gawang Schmeichel, yang dimana Schmeichel juga termasuk salah satu kiper yang cukup oke di 4 game week terakhir. Bahkan dia telah mengumpulkan hingga 21 poin, dan itu cukup oke untuk seorang kiper, dan berhasil dijebol oleh Leeds dengan 3 gol gitu. Yang dimana bahkan Dallas juga mencetak gol kemarin ya, dari umpan cantiknya Bamford, gila mantap. Yang dimana dari Sanchez dulu ya, kita breakdown satu-satu. Yang dimana Sanchez dapat 8 poin dengan total raihan poin
clean sheet serta poin save dan juga poin bonus, yang dimana poin bonus dapat 1 poin kemarin. Dan juga Sanchez ini merupakan salah satu kiper yang cukup oke menurut gue, karena setelah gue baca statnya juga Sanchez ini di atas Martinez, bahkan di atas Pop dan Schmeichel ya, bahkan hanya di bawah dari Ederson ya. Jadi ada 4 kiper yang cukup oke. Kemarin gue lihat statistiknya bahwa kiper terbaik dari 4 game week terakhir ada Ederson dengan total raihan 25 poin, dan selanjutnya ada Sanchez di urutan kedua dengan total raihan 24 poin dari 4 match terakhir, dan di urutan ketiga ada Schmeichel dengan 21 poin, dan urutan keempat ada Martinez dengan 20 poin. Jadi cukup oke poin returnnya yang dihasilkan oleh Sanchez ini, kiper utama dari Brighton. Dan selanjutnya back gue kali ini ada Koval yang 1 poin, dimana sebenarnya back gue tadinya tuh yang masuk inti ada Cancelo sama Stone, cuman sayangnya 2 pemain ini back gue ini nggak bisa masuk karena Pep roulette ya, dimana benar-benar Pepnya memprank para manajer FPL tentunya ya, karena banyak pemain-pemain unggulan kayak Sterling gue kapten bahkan nggak dimainin. Cukup mind blowing untuk saat-saat lo lihat di Twitter tuh misalnya benchnya keluar tuh cukup mind blowing ya. Dan alhasil untungnya bench gue cukup oke untuk bisa membackup, dimana backup gue ada Koval 1 poin, lalu ada Dallas 7 poin, dan ada Holding 8 poin, yang dimana Holding cukup oke, clean sheet melawan MU bahkan 8 poin dan dapat bonus poin juga. Dan ada Dallas yang dimana sebenarnya Dallas nggak clean sheet ya, karena Barnes mencetak gol ke gawang Leeds, yang dimana Dallas ini mendapatkan poin dari cetak gol ya, dimana dia mencetak 1 gol dan 6 poin, dan juga ada 1 bonus poin bermain, jadi 7 poin total ya. Dan Koval 1 poinnya sayangnya karena dia melawan Liverpool, yang sayangnya Mohamed Salah pemain yang benar-benar nih mencabik-cabik effective ownership ya, dimana benar-benar kalau misalkan lu nggak punya Salah, benar-benar ini menjadi poin yang sangat menyayat-nyayat poin tim FPL lo gitu. Jadi bahkan untuk di effective ownership di rank tier gue, si Salah ini ada di angka 87%. Jadi benar-benar Salah yang mencetak 1 gol aja itu udah benar-benar menjadi poin yang sangat jauh selisihnya gitu. Bahkan gue setelah pertandingan Liverpool menjadi minus 10 poin ya untuk selisih effective ownership seluruh tim ya. Jadi mana tadinya sebelum pertandingan Liverpool tuh gue udah masih plus di angka 3 poin tuh. Jadi ada minus 7 poin dari Salah doang nih untuk di effective ownership di game week 21 kemarin gitu. Dan selanjutnya di lini tengah ada Son, Maddison, Soucek, dan Fernandes. Sebenarnya Son ada 4 poin, Maddison 5 poin. Tadi seperti gue bilang Maddison cukup oke untuk menggantikan Rashford, karena Rashford blank aja 2 poin kemarin. Dan ada Son 4 poin. Dimana Son sayang banget nih, sebenarnya bisa jadi diferensial poin buat gue, karena emang yang make Son jadi kapten tuh dikit banget. Dan juga si Son ini hasil dari Sterling yang emang di bench. Untungnya gue jadiin vice captain kemarin, yang dimana sempat kan Fernandes 3 poin doang. Jadi banyak kapten-kapten yang emang berpotensi jadi kapten gak mendapatkan poin, dan gue harapkan Son bisa mengisi gitu. Tapi sayangnya Son gak bisa berbuat banyak, karena memang ternyata Brighton semalam itu pertandingan cukup oke banget, dimana Brighton dengan 3-5-2 nya melawan Tottenham yang dengan 3-4-3 nya. Jadi 3-4-3 nya pure gue lihat benar-benar nggak ada striker sama sekali ya. Bahkan Bergwijn diisi di tengah juga nggak mampu menggantikan posisi dari Kane gitu, dimana si Mourinho bahkan di babak kedua langsung mengganti Sanchez sih. Dia kan menggunakan 3 back ya, 3-4-3, dan Sanchez diganti dengan Vinicius akhirnya dapat bermain di Liga Inggris setelah hanya berapa kemarin ya, jadi pemain pengganti 2 kali kalau nggak salah kemarin sebelum pertandingan ini. Dan tentunya membuat formasi berubah jadi 4-4-2 lagi, 4-3-3 jadi formasi 4-3-3 dengan Vinicius jadi target man, dan di sebelah kanan ada Bale, sebelah kiri ada Son. Di mana pertandingan kemarin Bale benar-benar gak ada chemistry sama sekali, bahkan passing-passingnya tuh lepas mulu gitu. Jadi benar-benar gak memuaskan banget untuk pertandingan Tottenham semalam, dan formnya juga jelek banget, bahkan hanya ada 2 shoot on target seingat gue semalam gue tonton ya. Dan itu membuat harus dipertanyakan ya, apakah Tottenham dengan tanpa Harry Kane bisa mendulang banyak poin untuk di game-game ke depan. Tanda tanya besar untuk skuad Tottenham ini ya. Dan untuk itu Son hanya puas dengan 2 poin aja, dan gue jadiin kapten jadi 4 poin. Selanjutnya ada Soucek yang 1 poin, yang emang udah sesuai dengan prediksi gue juga bahwa Soucek dan Koval gak dapat berbuat banyak di game week 21 karena memang lawan Liverpool juga. Yang mana sebenarnya gue awalnya gue bench kan, jadinya emang udah sesuai dengan prediksi gue. Dan selanjutnya ada Fernandes 3 poin, yang mana Fernandes juga seri 0-0 terhadap Arsenal, yang mana Arsenal juga
cukup oke ya. Ini salah satu pertandingan yang cukup menarik ditonton tuh, Arsenal melawan MU, karena memang open play banget, bolak-balik serangan, jadi nggak malu-malu untuk menjaga bola ya. Jadi benar-benar tim attack melawan tim attack, jadi cukup menarik. Beda sama pertandingan Spurs lawan Brighton ya, tim defensif melawan tim defensif, jadinya ya mainnya passing-passing di tengah aja, nggak banyak serangan dan hanya menghasilkan 1-0 ya. Jadi untuk itu bisa dipakai itu sebenarnya untuk pemain bertahan dari tim-tim yang menggunakan skema kayak 3-5-2 gitu. Contohnya kayak Chelsea kemarin ya. Chelsea itu benar-benar bisa gue bilang nih feeling good banget nih untuk di game week selanjutnya nih. Tinggal gimana kita cari tahu siapa pemain inti yang bisa digunakan. Karena memang kan si Tuchel ini masih meraba-raba nih, kira-kira siapa untuk bisa dijadikan dia sebagai pemain-pemain intinya gitu. Yang dimana udah mulai kelihatan juga, bahkan ada Alonso, legend kembali datang, kembali bermain, langsung cetak gol 1-0. Cukup oke. Dan juga Alonso ini benar-benar menjadi tipikal warisan dari Conte ya, dimana warisan Conte adalah 3-5-2, dan tentunya 3-5-2-nya Conte ini harus ada Alonso. Alonso ini sebagai left wing back, LWB, bukan left back ya, karena left back tuh biasanya nggak terlalu maju ke depan. Ini lebih ke left wing back, lebih ke kiri banget dan lebih menusuk gitu. Dan juga ini menjadi tumpuan serangan juga nih si left wing back ini nih. Jadi si Alonso sebelah kiri dan ada Hudson-Odoi sebelah kanan, dan itu menjadi, gue rasa bisa menjadi bandwagon baru, bisa menjadi kereta baru nih untuk bisa dinaikin bareng gitu. Yang tentunya akan udah gue proyeksikan juga nih untuk si Alonso ini ada di catatan gue untuk bisa menggantikan Cancelo di game week ke-24 nih kalau nggak ada halangan apa-apa ya. Jadi tinggal ditunggu aja gimana, semoga aja besok kalau memang masih starter artinya bisa dipastikan si Alonso ini bisa masuk ke line up utamanya dari Tuchel ini nih. Karena si Tuchel kan baru 1 kali pertandingan setelah latihan bareng ya, karena di pertandingan sebelumnya kan si Tuchel kan gak melaksanakan latihan barengnya di hari Kamis ya, karena memang belum datang si Tuchel. Jadi pure 100% untuk pertandingan kemarin adalah hasil racikan dari Tuchel. Jadi cukup oke, menang 2-0, dua-duanya ngegolin left wing back Azpilicueta dan juga ada Alonso. Dan selanjutnya dari lini depan nih, dari lini depan ada De Cordova, yang De Cordova akhirnya mencetak 1 gol ya, yang dimana sebenarnya si Cordova Reid ini gua nggak proyeksikan sebagai penyerang ya, karena ini jadi penyerang ketiga gua juga, yang dimana untungnya dia mencetak gol ya, dan menjadi poin diferensial buat gua, yang dimana menyelamatkan gue dari poinnya Wilson ya, dimana Wilson mencetak 13 poin, cukup agak mencabik-cabik effective ownership untuk tim gue ya, karena di tier rank gue juga Wilson cukup banyak juga menggunakannya, dan itu untungnya si Cordova Reid ini bisa ya lumayan mengisi lah ya, jadi nggak terlalu minusnya, nggak terlalu banyak untuk effective ownership-nya dengan 7 poinnya, 1 gol. Bobby mantap. Dan dimana si Bobby ini melawan West Bromwich Albion kemarin, kalau bisa ditonton tuh benar-benar pertandingan yang kalau gue rasa nih West Bromwich Albion ini bisa dicatat tim yang di serangan balik tuh bener-bener kocar-kacir ya, karena bahkan sekelas Lukman aja bisa terus masuk. Dan juga kemarin cukup oke-nya ini si Fulham ini menggunakan Mitrovic sebagai penyerang utama, cuman penyerang utama false nine ya, jadi tugasnya narik kayak Kane. Dan dimana artinya ketika si Mitrovic narik ada Loftus-Cheek dan ada Anguissa sebelah kiri, itu tuh benar-benar aktif banget. Dan bukan hanya itu, di kanan kiri pinggirnya banget tuh, di wingnya ada Cordova Reid sebelah kanan dan ada Lukman sebelah kiri. Wah, ngebut banget tuh. Itu sebenarnya cukup oke si Fulham ini, cuman memang karena defensifnya juga kurang oke, membuat si Fulham ini sering kebobolan dan menguras poin dia gitu. Dan artinya sekarang bisa dilihat dia ada di papan bawah, yang sebenarnya penyerangan cukup baik menurut gue si Fulham ini kemarin bisa gue tonton. Dan si West Brom juga bisa menjadi catatan untuk tim-tim yang lawan West Brom nih, apalagi tim-tim yang kencang-kencang kayak Son atau mungkin kayak MU yang serangan balik cepat tuh benar-benar bisa dicatat bisa menjadi potensi poin penuh nih untuk di game week tersebut nih. Contohnya kayak MU besok nih, game week berapa ya, 24 apa 25 gitu, dia akan melawan West Brom. Itu bisa dimaksimalkan dengan menggunakan kapten dari pemain MU. Salah satunya bisa Rashford, Pogba atau Bruno tuh bisa digunakan. Mantap. Dan berikut untuk tim utama gue adalah Lacazette 2 poin aja dan mengalami knock ya, dimana dia kemarin jatuh lumayan tinggi banget. Dia dikena Hurricane signature namanya ya, apa? Ya gitu, jatuh
pinggangnya kena, nggak ngerti gue, dia langsung diganti di menit-menit 90-an plus. Dan semoga aja si Lacazette ini bisa main lagi nih di game week besok nih, karena salah satu tumpuan dari lini depan gue juga si Lacazette. Dan selanjutnya ada Bamford yang 15 poin ya. Bamford nih benar-benar pemain yang modelan Soucek nih, dimana kemarin banyak manajer yang pastinya kayaknya akan menjual Bamford ya di game week akhir, di game week 20 kemarin ya, karena performanya kurang oke ya. Dan tentu aja dibayar dengan langsung 15 poin kontan dari Bamford, di mana Bamford mencetak 1 gol dan 2 assist, yang sebenarnya dia bisa mencetak 2 gol harusnya ya. Cuman sayangnya dia terlalu baik, yang dimana cukup oke juga ya. Dan 1 gol 2 assist udah cukup banget membawa Bamford dengan 15 poinnya mengangkat teman-teman manajer yang menggunakan Bamford di game week 21 tentunya, yang cukup oke sebenarnya. Nomor 1 poin ini bisa gue dapatkan. Dan pilihan kiper, alhamdulillahnya gue cukup berhasil dengan Meslier, gue bench, dimana kemarin sempat galau kan gue ya, memilih Meslier atau Sanchez untuk bermain di game week 21. Cuman Meslier berhasil masuk untuk mengisi Sanchez berhasil masuk mengisi line up gue. Dan selanjutnya panjang banget ya tim review kali ini. Ya dimana langsung aja untuk pick team ya. Pick team gue udah melakukan transfer ya kemarin ya, kita buka pick team. Ya dimana transfer yang gue lakukan kemarin, gue mengganti Sterling dengan Salah, yang dimana kenapa alasannya, karena alasannya memang bukan karena performa juga Sterling cukup oke sebenarnya untuk melawan Burnley di game week 22 nanti, yang juga dimana bisa dipastikan juga Sterling harusnya main ya secara logika ya, karena kemarin gak dimainin sama Pep, harusnya sekarang gantian si Sterling main. Cuman gue ganti Sterling dengan Salah karena gue terlalu ngeri untuk tidak menggunakan Salah, karena Salah tuh untuk effective ownership, untuk tier rank gue ada di angka 87% kemarin. Itu dengan udah dijadiin kapten ya. Sebelum dijadiin kapten dia udah masih di angka 70%. Itu cukup tinggi untuk tier rank buat gua, cukup mengerikan kalau lo nggak punya Salah, cukup deg-degan apalagi lawannya Brighton. Untuk itu gua harus beli Salah mau nggak mau sebagai point shield gua untuk di game week 22, sekaligus kayaknya juga sekalian buat jadi kapten juga untuk di game week 22, kapten yang aman. Karena memang nggak terlalu banyak pilihan kapten ya untuk di game week 22 ya. Pilihannya antara lain ada Sterling tadi. Sterling sebenarnya untuk ukuran shoot on goal dan segala macam XG-nya masih menang Salah kemana-mana. Jadi gua rasa untuk transfer gua kali ini transfernya cukup oke, mengganti Sterling dengan Salah. Itu aja untuk transfer gua kali ini. Dan untuk pemain yang gua mainin kali ini ada Meslier yang akan melawan Everton. Ini mana Everton untuk di beberapa game week terakhir XG-nya juga cukup jelek dan juga cukup di bawah untuk segi serangannya. Gue gak ngerti kenapa. Untuk itu kayaknya bisa gue ambil nih kesempatannya nih dari Meslier, bisa ya moga-moga bisa clean sheet dan bisa mendapatkan poin penuh melawan Everton tentunya. Dan untuk back gue gunakan Cancelo, Stones dan Dallas, dimana tentunya Cancelo dan Stones sudah dicadangin. Masa dicadangin lagi kan kayaknya nggak mungkin ya Pep nggak mainin nih orang dua, jadi gue harus mainin dia, Cancelo dan Stones. Dan juga Dallas, ini Dallas hasil penuhnya kemarin, semoga seperti bisa mengulang potensinya. Dan juga tentunya sama seperti Meslier, kenapa gue mainin Dallas, karena memang akan melawan Everton yang performa serangannya lagi buruk. Untuk itu semoga bisa gue harapkan bisa clean sheet ya si Dallas ini ya. Syukur-syukur bisa golin lagi kayak kemarin, ya kan? Dan selanjutnya di lini tengah kali ini gue ada Son ada salah satu pemain yang nggak pernah gue jual dari game week pertama, yang dimana si Son ini waktu gue beli masih harganya 9,2, masih 9, sekarang 9,8. Benar-benar nggak bisa gue jual, karena kalau gue jual gue nggak bisa beli lagi tentunya. Dan akan melawan Chelsea, yang mana Chelsea lagi cukup gacor dengan 2 pertandingan tanpa kebobolan ya, yang dimana tentunya Tuchel ya membuat tim ini dari legasinya Conte ini dengan 3-5-2 nya cukup solid untuk pertahanannya. Bahkan juga gue lihat pertandingan Chelsea kemarin juga cukup oke nih, karena bisa jadi potensi bagus nih untuk di game week ke depan Chelsea ini. Karena juga nggak usah dipertanyakan lagi ya, karena pemain Chelsea juga dari segi technical, dari segi kapasitas, kualitas juga cukup oke. Dan ditambah dengan kualitas Tuchel yang cukup oke juga sebagai pelatih yang gue rasa bisa gue bilang pelatih yang modern ya. Dan juga kemarin gue lihat juga intermezzo bahwa di Instagram di Fakta Bowl si Chelsea ini latihan dengan bola kecil ya, itu merupakan salah satu latihan yang cukup
aneh ya, cukup nyentrik ya. Bola kecil dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi passing dan juga akurasi tendangan. Ini mana tentunya sangat berguna untuk Werner supaya bisa mencari gawang ya. Dan untuk itu semoga bisa gacor lagi Chelsea dari lini depannya. Kita lihat lini belakangnya udah cukup oke. Tinggal kita tunggu nih apakah lini depannya udah bisa meningkat juga di bawah Tuchel. Karena kemarin juga yang mencetak gol 2 golnya dari pemain belakang. Dan kita tunggu Mount, Werner, Havertz apakah bisa menjadi tumpuan lagi di lini depan. Cukup dinantikan. Dan tinggal juga kita nantikan siapakah pemain-pemain inti yang bisa dibawa Tuchel untuk mengarungi sisa game week di musim ini gitu. Jadi tinggal kita gunakan tentunya tanpa perlu ngeri-ngeri roulette lagi dari Tuchel. Yang dimana juga bisa dipastikan beberapa pemain Chelsea yang udah mulai kelihatan untuk bisa jadi terus starter, kayak Rudiger tuh udah 2 kali main, dan ada Hudson-Odoi juga kayaknya di sebelah kanan, dan juga ada Thiago Silva dan Mendy kiper. Itu beberapa pemain yang bisa jadi, gua rasa bisa jadi checklist ya untuk pemain Chelsea ya, karena udah 2 kali main juga. Dan selanjutnya ada Fernandes lawan Southampton, yang dimana Fernandes bisa gua proyeksikan cukup oke juga, yang dimana melawan Southampton juga. Lawan Southampton yang dimana lagi angin-anginan juga di beberapa game week terakhir, kalah dari Arsenal, dan kemarin lawan siapa Southampton terakhir, lawan Aston Villa kalah lagi, 2 kali kalah beruntun. Dan kayaknya bisa menjadi potensi bagus juga nih Bruno. Dan selanjutnya ada Salah, tadi seperti gue bilang Salah kan gue proyeksikan sebagai kapten karena dengan potensinya yang bagus, dengan 2 golnya dia kemarin cukup oke. Itu bisa membawa Liverpool kembali naik ke papan atas klasmen Liga Inggris. Dan ditambah lagi dia akan melawan Brighton. Brighton ya cukup salah satu tim yang angin-anginan juga. Dan semoga bisa menjadi potensi bagus nih. Dan juga Salah, yang dimana pemain yang kalau lo belum punya Salah tuh emang harus punya, karena memang nih effective ownership-nya, damage-nya sakit banget kalau emang dia lagi gacor. Jadi untuk sekalian shield juga, walaupun dia nggak cetak skor, minimal jadi shield untuk tim lu gitu, agar nggak goyang gitu ketika dia gacor. Karena kemarin seperti pengalaman gue tadi gue bilang juga, si Salah ini nggak ada di tim gue, effective ownership gue minus 10 di 1 pertandingan aja di 2 gol kemarin. Jadi benar-benar lumayan pedih ya. Yang dimana 87% dari 15 poinnya dia, 15 poinnya dia ya kemarin ya, gue kena minus imbas 10 poin. Jadi itu cukup ngeri. Dan selanjutnya ada Maddison lawan Fulham, yang dimana sebenarnya kemarin gue proyeksikan si Maddison ini untuk bisa menjadi kapten ya, menggantikan Sterling ya, karena akan melawan Fulham juga. Dan dimana juga gue prediksikan juga si Leicester lawan Fulham ini akan menjadi pertandingan yang lumayan seru, akan menjadi open play juga, karena Fulham tipikal mainnya nggak parkir bis. Si Parker nih cukup oke juga untuk bisa gue bilang nih, karena kemarin dari proyeksi penyerangannya juga totalitas banget, dimana di depan ada Mitrovic dan di belakang Mitrovic tuh ada De Cordova, di belakang Mitrovic ada Loftus-Cheek dan ada Anguissa. Iya, jadi itu dia tugasnya kayak Kane, dia mundur untuk narik back, dan ntar yang maju tuh di kanan kirinya dia. Bahkan di sebelah kiri jauh di wingnya dia ada De Cordova sebelah kanan, di sebelah kiri ada Lukman, gimana benar-benar pelari cepet banget. Dan Lukman gocekannya gacor banget, gue bilang bisa gue bilang tuh dia cukup mantap untuk gocek-gocek ya. Jadi si Fulham ini gue ngeliat tim ini nih, tim yang gue bilang dari tengah ke atas cukup lumayan solid ya. Cuma sayang dari tengah ke belakang ancur-ancuran kalau kata Coach Justin. Dan untuk itu bisa dimanfaatkan nih sebenarnya nih si pertandingan ini nih, Maddison nih lawan Fulham nih. Jadi serangan balik bolak-balik bisa jadi potensi bagus Leicester untuk meraih poin penuh. Apalagi dengan Barnes yang cukup cepat, dan Maddison juga menjadi pengatur serangan, playmaker untuk Leicester. Jadi gue rasa bisa menjadi poin penuh untuk Maddison bisa meraih hasil yang baik. Dan selanjutnya ada Soucek melawan Aston Villa. Ini mana Soucek ini West Ham lawan Aston Villa, bisa gue bilang pertandingan ini 50-50, dan gue nggak bisa prediksi apa-apa karena bisa apa aja bisa terjadi. Dan untuk itu kenapa gue lebih memilih Soucek, karena untuk Koval kansnya bisa clean sheet lebih kecil, dan untuk bisa poin lebih kecil, karena kayaknya untuk Grealish dan kawan-kawan
menjebol Aston Villa kayak lebih besar peluangnya dibanding clean sheet. Jadi untuk itu kayaknya Koval gue istirahatin dulu untuk kali ini di bench ya, di bench yang kedua. Dan selanjutnya di lini depan ada Lacazette dan Bamford, dimana Lacazette kuning, Bamford juga kuning. Lacazette kemarin cederanya karena signature turnnya dari pemain Leeds, gue nggak tahu siapa, lupa. Jadi dia mau nyundul terus lower backnya dia ke goyang, jadi dia harus jatuhnya jebret gitu ke tanah, cukup sakit gue liat pinggangnya. Semoga bisa main lagi di game week ke-22. Dan selanjutnya ada Bamford, yang mana Bamford kuning karena kemarin di akhir pertandingan gue lihat dia agak-agak ngeringis sakit gitu untuk kakinya. Setelah gue lihat ternyata dia dead leg. Yang mana dead leg ini untuk recovery-nya kurang lebih 1 hari 2 hari biasanya, bukan cedera yang serius. Jadi kayak mungkin kalau bisa di bahasa Indonesia mungkin kram ya. Jadi katanya sih gue lihat di Halodoc ya, gue pengen lihat di Halodoc kemarin, gue lihat untuk pengobatan dead leg ini katanya direndam air es aja. Jadi dia kayaknya mungkin dikompres air es aja. Semoga bisa cepat main lagi, karena memang tumpuan Leeds ini gak jauh-jauh dari Bamford dan Rodrigo. Dimana Rodrigo juga pemain Leeds kemarin cedera pangkal paha, dan itu kayaknya cukup ketarik ya gue rasa ya untuk pangkal pahanya. Jadi kayaknya cukup lama untuk pemulihannya. Jadi gue rasa Bamford harus bisa main nih untuk lawan Everton besok. Dan dari lini pengganti sekarang ada ada Sanchez melawan Liverpool, yang dimana nggak bisa gue mainin karena si Sanchez ini kayaknya nggak mungkin ya, walaupun formnya juga cukup oke akan melawan Liverpool. Kayaknya kemungkinan clean sheet agak kecil banget ya. Jadi untuk itu gue cadangin dan gue ganti ke Meslier yang lebih berpotensi bagus. Dan selanjutnya ada Holding lawan Wolves, di mana Wolves cukup jelek formnya karena di 2 pertandingan terakhir dia gagal mencetak gol ya. Bahkan dia kemarin kalah lawan Crystal Palace 1-0, dan kemarin lagi dia kalah sama Arsenal berapa? Dia kalah sama Arsenal ya. Chelsea seri 0-0. Dan untuk itu selanjutnya ada Koval, ada De Cordova-Reid menjadi striker ketiga gue yang akan melawan Leicester City. Akan gue cadangin untuk kali ini karena potensinya cukup nggak bagus lawan Leicester. Dan berikut untuk susunan pemain gue untuk di game week 22. Dan untuk Captain Picks kali ini, dimana Captain Picks gue udah memilih beberapa nama yang bisa dijadiin kapten tentunya di game week ke-22 ini, yang dimana pilihannya ada Maddison melawan Fulham, ada Sterling melawan Burnley, dan ada Salah melawan Brighton, dan juga ada Bruno lawan Southampton. Kalau mau aman tuh ada Bruno, Sterling, atau ada Salah. Kalau mau nekat ada Maddison, ada Gundogan, tapi Gundogan gue agak riskan sih sebenarnya, dia nggak bisa main nanti ya karena kemarin udah main juga, jadi agak berbahaya. Dan ada Barnes akan melawan Fulham. Barnes cukup oke tuh sebenarnya tuh, dengan mid-price midfielder harganya, berhasil mencetak gol di 3 game terakhir ya. Iya, 3 game terakhir berhasil mencetak gol ya terakhir kalau nggak salah gue. Dan berikut untuk Captain Picks, tim selection dan tim review gue kali ini, yang dimana kayaknya cukup panjang ya dan cukup lama tentunya durasinya. Dan semoga juga bermanfaat tentunya untuk teman-teman semua dalam meramus dan meracik tim di game week ke-22 ini. Dan tentunya sekali lagi thank you banget udah nonton. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan dan masukan tentunya feel free to tulis saja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab, gue bales mampunya tentunya. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar sepak bola dan fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Dan untuk teman-teman yang udah nonton terus, sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa, gue Irsyad, peace out.